Baiklah, selamat siang. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Gadis Setio Wulandari dengan NIM 026, Leni Priska tambah 035, I Novela 062. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami praktikum kimia organik 2 yang berjudul Screening Fitokimia. Nah, penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Adapun tujuan dari screening fitokimia ini yaitu untuk mengetahui jenis metabolis sekunder yang terdapat pada daun salam dan untuk mengetahui cara screening fitokimia. Fitokimia merupakan suatu disiplin ilmu yang bidang perhatiannya adalah aneka ragam senyawa organik yang dibentuk oleh tumbuhan meliputi struktur kimianya, biosintesisnya, perubahan serta metabolismenya. Penyebaran secara ilmiah dan fungsi biologisnya, setiap tahap pengerjaan fitokimia merupakan bagian integral dari seluruh rangkaian pengerjaan dan merupakan aspek yang berhubungan, hasil setiap tahap berkaitan satu sama lain. Oleh karenanya, harus dilakukan dengan cara yang tepat dan teknik yang benar. Tujuan utama dari penapisan fitokimia adalah menganalisis tumbuhan untuk mengetahui kandungan bioaktif yang berguna untuk pengobatan. Fitokimia atau kimia tumbuhan merupakan disiplin ilmu yang mempelajari aneka ragam senyawa organik tumbuhan, yaitu mengenai struktur kimia, biosintesis, metabolisme, penyebaran secara ilmiah, dan fungsi biologisnya. Pendekatan secara penapisan fitokimia meliputi analisis kualitatif, kandungan dalam tumbuhan atau bagian tumbuhan, bagian akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Terutama kandungan metabolit sekunder yang merupakan senyawa bioaktif seperti alkaloid, flavonoid, glikosida, terpenoid, saponin, tanin, dan polifenol. Screening fitokimia merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengidentifikasi kandungan senyawa metabolit sekunder suatu bahan alam. Screening fitokimia merupakan tahap pendahuluan yang dapat memberikan gambaran mengenai kandungan senyawa tertentu dalam bahan alam yang akan diteliti. Screening fitokimia dapat dilakukan baik secara kualitatif, semi kuantitatif, maupun kuantitatif, sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Metode screening fitokimia secara kualitas dapat dilakukan melalui reaksi warna yang menggunakan suatu reaksi tertentu. Hal penting yang mempengaruhi dalam proses screening fitokimia adalah pemilihan pelarut dan metode ekstraksi. Pelarut yang tidak sesuai memungkinkan senyawa aktif yang diinginkan tidak dapat tertarik secara baik dan sempurna. Screening fitokimia merupakan metode yang sederhana, cepat, serta sangat selektif yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi golongan senyawa serta mengetahui keberadaan senyawa-senyawa aktif biologis yang terdistribusi dalam jaringan tanaman. Screening fitokimia dilakukan untuk memberikan gambaran tentang golongan senyawa yang terkandung dalam tanaman yang diteliti. Metode screening fitokimia dilakukan dengan pengujian warna yang menggunakan suatu reaksi. Warna hal yang berperan penting dalam screening fitokimia dalam penelitian, pelarutan, dan metode ekstraksi. Baiklah, sebelum memasuki data pengamatan terlebih dahulu, kami akan menampilkan video kami, video sumber kami. Bahan yang akan digunakan seperti Simplicia, asam asetat Regenolf, HCl, amonia, Mayer. Langkah pertama adalah siapkan sebanyak 1 gram serbuk Simplicia dan setelah itu tambahkan kurang lebih 2-3 ml amonia dan digerus dalam lumpang. Setelah itu, tambahkan kembali 5 ml etil asetat dan gerus kembali dengan kuat. Setelah digerus, campuran tersebut disaring dengan menggunakan kertas saring atau menggunakan kapas. Setelah sari didapatkan,
Tambahkan kembali kurang lebih 5 ml HCl perlahan-lahan dan biarkan beberapa saat. Tunggu sampai terbentuk dua lapisan larutan yang berbeda. Kemudian, ambil larutan pada bagian lapisan atas. Setelah itu, larutan tersebut dibagi dua ke dalam tabung reaksi. Masing-masing ditambahkan reaksi untuk uji alkaloid. Kendor kurang lebih 3-5 tetes. Setelah itu, amati hasil yang terbentuk. Setelah Dragendorf, kita tambahkan reaksi Mayer. Tambahkan juga 3-5 tetes reaksi Mayer. Amati hasil yang terbentuk. Yang kedua adalah uji flavonoid. Bahan yang diperlukan diantaranya adalah HCl pekat, logam magnesium, larutan amil alkohol, dan filtrat dari Simplicia. Saring ditambahkan 1 ml HCl pekat. Kemudian, tambahkan logam magnesium. Selanjutnya, tambahkan 5 ml amil alkohol. Lalu, biarkan sampai larutan memisah. Terbentuknya warna dalam larutan amil alkohol menunjukkan adanya senyawa flavonoid. Yang ketiga adalah uji saponin. Serbuk Simplicia ditambahkan air panas, kemudian aduk sampai diperoleh filtratnya. Filtrat disaring, kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tutup tabung menggunakan aluminium foil, kemudian kocok kuat secara vertikal selama 10 detik. Kemudian, biarkan selama 10 menit. Perhatikan tinggi busa. Kemudian tambahkan 1 tetes HCl 1%. Busa yang tetap menunjukkan adanya senyawa saponin. Yang keempat adalah uji steroid dan triterpenoid. Tambahkan dengan N-hexan, lalu dilakukan pengocokan. Setelah terbentuk dua lapisan, kemudian pisahkan filtrat bagian atas. Cawan penguap di atas water bath. Setelah diuapkan, akan diperoleh residu. Kemudian, residu yang didapatkan ditambahkan dengan reaksi benang bercanda. Selanjutnya adalah uji tanin. Ini adalah belangko, dan ini adalah uji. Tambahkan FPCl juga ke dalam uji. Amati yang terdapat. Jika terbentuk warna hijau kehitaman, menunjukkan adanya golongan tanin. Berisi ekstrak, ditambahkan reaksi steasia dan juga larutan gelatin.
Baiklah, sekian video yang kami analisis. Selanjutnya yaitu data pengamatan yang kami dapat dari video yang kami analisis tersebut yang dibacakan oleh Saudari Gadis. Saudari Gadis, kami silakan. Baiklah. Berikut merupakan data pengamatan dari hasil analisis video, di mana pada video tersebut terdapat uji alkaloid, di mana prosedur pertamanya disiapkan sebanyak 100 gram serbuk simplisia daun salam lalu ditambah 2 sampai 3 mili amoniak, lalu digerus, lalu ditambah 5 mili etil asetat dan digerus kembali dengan kuat, kemudian disaring dan diletakkan ke dalam tabung reaksi. Nah, di sini ada pun fungsi alat dan bahan. Simplisia daun salam berfungsi sebagai sampel yang diuji, sudip berfungsi untuk memindahkan simplisia, lalu amoniak berfungsi sebagai pereaksi yang memberikan suasana basah pada sampel, etil asetat berfungsi sebagai pelarut, lumpang dan alu berfungsi sebagai tempat dan menggerus sampel. Lalu kapas berfungsi menyaring filtrat dan tabung reaksi berfungsi tempat zat atau filtrat. Di sini ada pun tujuannya yaitu agar memberikan suasana basah pada sampel dan agar didapatkan filtrat daun salam. Hasilnya filtrat berwarna hijau kekuningan dengan suasana basah. Di sini pun terdapat kekurangan di mana penyaringan dilakukan dengan cara mencelupkan kapas di dalam lumpang alu tadi. Nah, diambil filtrat pada kapas menggunakan pipet tetes. Di mana seharusnya menggunakan kertas saring dan dari hasil gerusan tadi diletakkan ke kertas saring sehingga hasil filtratnya lebih banyak kadar ekstrak daun salam. Lalu pada prosedur kedua, filtrat yang diperoleh tadi ditambah 5 mili HCl dan dikocok perlahan-lahan dan dibiarkan beberapa saat tunggu sampai terbentuk 2 lapisan. Lalu ambil bagian pada lapisan atas dan dibagi ke dalam 2 tabung reaksi. Di sini HCl pekat berfungsi sebagai pereaksi yang menetralkan basah dan memberikan suasana asam. Lalu ada gelas ukur berfungsi untuk mengukur HCl. Di sini tujuannya agar didapatkan filtrat, hasilnya filtrat berwarna hijau kekuningan. Prosedur ketiga yaitu pada tabung pertama ditambah pereaksi Dragendorff kurang lebih 3 sampai 5 tetes. Di sini Dragendorff berfungsi sebagai pereaksi, tujuannya untuk mengidentifikasi alkaloid, hasilnya itu larutan berubah menjadi orange yang menunjukkan adanya alkaloid pada daun salam. Lalu prosedur keempat yaitu pada tabung kedua ditambah pereaksi Mayer sebanyak 3 sampai 5 tetes. Di sini Mayer berfungsi sebagai pereaksi, tujuannya untuk mengidentifikasi alkaloid, hasilnya yaitu larutan berubah menjadi kuning dan di atasnya terbentuk endapan. Ini menunjukkan adanya alkaloid pada daun salam. Lalu dilakukan uji flavonoid. Prosedur pertamanya yaitu filtrat dari simplisia ditambah 1 mili HCl pekat ditambah 2 sudip logam magnesium dan diguncang, lalu ditambah 5 mili amil alkohol dan diguncang dengan kuat lalu biarkan sampai larutan memisah. Di sini HCl berfungsi sebagai pereaksi yang memberikan suasana asam pada sampel, logam magnesium berfungsi sebagai pereaksi, amil alkohol berfungsi sebagai pelarut. Di sini tujuannya untuk mengidentifikasi flavonoid. Hasilnya terbentuk larutan warna hijau. Perubahan warna pada amil alkohol tersebut menunjukkan terdapatnya flavonoid pada daun salam. Lalu pada selanjutnya yaitu uji saponin. Prosedur pertama yaitu serbuk simplisia ditambah air panas, kemudian aduk, kemudian filtrat disaring. Di sini cawan porselin berfungsi sebagai tempat simplisia, air panas berfungsi sebagai pelarut, sudip berfungsi mengaduk simplisia, dan kapas berfungsi untuk penyaring. Adapun tujuannya yaitu untuk mendapatkan filtrat. Hasilnya filtrat berwarna hijau kekuningan. Adapun kelebihan pada prosedur ini yaitu praktika menggunakan air panas untuk mendapatkan filtrat dari simplisia daun salam. Di mana dan tingginya suhu air panas tadi, maka akan mempercepat ekstrak dari simplisia ini keluar. Lalu prosedur selanjutnya yaitu filtrat dimasukkan ke dalam tabung reaksi, tutup tabung dengan aluminium foil, kemudian guncang secara vertikal selama 10 detik, kemudian dibiarkan selama 10 menit.
Di sini alatnya itu aluminium foil berfungsi menutup tabung reaksi. Tujuannya yaitu untuk melihat reaksi dari penguncangan filtrat sampel tadi, hasilnya dihasilkan banyak busa pada filtrat. Kelebihan pada prosedur ini yaitu digunakannya aluminium foil untuk menutupi tabung reaksi sehingga saat pengguncangan tabung maka filtrat tidak keluar dan bisa didiamkan selama 10 menit pada filtrat tersebut tidak terkontaminasi dari pengaruh udara ataupun zat lainnya. Prosedur selanjutnya yaitu kemudian ditambahkan 1 tetes HCl 1%. Nah, di sini alat dan bahannya pipet tetes berfungsi memindahkan zat, HCl berfungsi sebagai preaksi. Adapun tujuan dari prosedur ini yaitu untuk mengidentifikasi saponin. Hasilnya yaitu busanya tetap atau stabil pada filtrat yang menunjukkan adanya senyawa saponin pada daun salam. Uji selanjutnya yaitu ada uji steroid dan triterpenoid. Nah, prosedur pertamanya itu filtrat simplicia ditambah N-heksana lalu ditutup dengan aluminium foil kemudian diguncang. Di sini N-heksana berfungsi sebagai pelarut dan di sini tujuan dari prosedur tersebut untuk melarutkan filtrat. Di sini terbentuk 2 lapisan. Lalu prosedur selanjutnya yaitu kemudian pisahkan bagian atas dan ditempatkan ke cawan dan diuapkan. Nah, di sini alat dan bahannya ada waterbag berfungsi sebagai pemanas, penjepit berfungsi menjepit cawan, dan cawan berfungsi tempat filtrat. Hasil di sini tujuannya yaitu untuk mendapatkan residu dan dihasilkan residu yang berwarna kehijauan. Adapun kekurangan dari prosedur ini yaitu tidak diberitahu suhu dan berapa lama saat dilakukan penguapan. Prosedur selanjutnya yaitu residu ditambahkan dengan asetat anhidrat dan asam sulfa pekat. Nah, di sini adapun alat dan bahannya ada asetat anhidrat berfungsi sebagai preaksi dan asam sulfat berfungsi sebagai preaksi. Tujuan dari prosedur ini untuk mengidentifikasi steroid dan triterpenoid. Hasilnya yaitu terbentuk warna kecoklatan yang menandakan pada sampel terdapat adanya senyawa triterpenoid pada daun salam. Adapun kekurangan dari prosedur ini yaitu tidak diberitahu berapa mili asetat anhidrat dan asam sulfat yang digunakan. Lalu pada penambahan asam sulfat pekat tidak dilakukan pada ujung cawan dan juga penambahan asam sulfat pekat ini tidak dilakukan di ruang asam. Lalu uji selanjutnya yaitu ada uji tanin. Prosedur pertamanya yaitu filtrat dimasukkan ke dalam 4 tetes lalu ditambah 1%. Nah, di sini alat dan bahannya ada plat tetes berfungsi sebagai tempat filtrat, pipet tetes berfungsi sebagai memindahkan zat, FeCl3 berfungsi sebagai pereaksi. Di sini tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi tanin. Hasilnya yaitu dihasilkan berubah warna menjadi hijau kehitaman yang menunjukkan adanya golongan tanin pada sampel daun salam. Lalu pada prosedur kedua yaitu filtrat dalam tabung direaksikan ditambahkan dengan filtrat dalam tabung reaksi ditambah gelatin lalu dipanaskan di atas waterbag. Di sini gelatin berfungsi sebagai pereaksi, sudi berfungsi memindahkan zat, waterbag berfungsi sebagai pemanas. Di sini tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi tanin. Dan hasilnya terbentuk endapan yang menandakan adanya golongan tanin pada daun salam. Adapun kekurangannya yaitu pada prosedur ini tidak diberitahu berapa banyak gelatin yang digunakan dan tidak diberitahu suhu yang digunakan saat pemanasan dan juga lamanya pemanasan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Gadis. Selanjutnya yaitu pembahasan yang dijelaskan oleh Saudari Giyin. Kepada Saudari Giyin kami persilakan. Baiklah, adapun pembahasan pada analisis video kami yaitu screening fitokimia merupakan uji kualitatif untuk menentukan golongan senyawa metabolit sekunder pada suatu simplicia. Nah, pada percobaan ini dilakukan screening fitokimia dengan melakukan uji alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, steroid, dan triterpenoid. Nah, pada percobaan ini digunakan daun salam sebagai simplicia. Nah, untuk memperoleh filtrat simplicia, maka serbuk dari daun salam sebanyak 100 gram ditambahkan 2-3 mili amonia, lalu digerus, lalu ditambahkan 5 mili etil asetat sebagai pelarut, dan digerus kembali dengan kuat, kemudian disaring. Nah, filtrat ini digunakan pada uji alkaloid, flavonoid,
tanin, steroid, dan triternoid. Nah, sedangkan pada uji saponin, filtrat diperoleh dari merendam serbuk simplicia dengan air panas. Nah, uji alkaloid dilakukan dengan menggunakan reaksi Dragendorf dan reaksi Mayer. Sebelumnya, filtrat ditambahkan 5 mili HCl dan dikocok perlahan-lahan dan dibiarkan berapa saat, tunggu sampai terbentuk 2 lapisan. Lalu diambil bagian pada lapisan atas dibagi ke dalam 2 tabung. Nah, pada larutan lapisan atas ini dimasukkan fraksi 3-5 tetes pada masing-masing tabung. Nah, larutan berubah menjadi orange yang menunjukkan adanya alkaloid pada daun salam dengan reaksi Dragendorf. Nah, dan dengan reaksi Mayer, larutan berubah menjadi kuning dan di atasnya terbentuk endapan. Hal ini menunjukkan adanya alkaloid pada daun salam. Nah, selanjutnya yaitu uji flavonoid. Nah, uji flavonoid ini dilakukan dengan menambahkan 1 mili HCl pekat dan 2 sudip logam magnesium ke dalam filtrat simplicia. Nah, kemudian larutan ini diguncang lalu ditambahkan 5 mili amil alkohol dengan diguncangnya dengan kuat lalu dibiarkan sampai larutan memisah. Nah, hasil yang diperoleh yaitu perubahan warna larutan menjadi hijau yang menandakan terdapatnya flavonoid pada daun salam. Nah, uji saponin dilakukan dengan menambahkan air panas ke dalam serbuk simplicia dan dilakukan penyaringan untuk mendapatkan filtrat dari simplicia. Filtrat yang diperoleh ini berwarna hijau kekuningan. Filtrat yang diperoleh dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditutup dengan aluminium foil. Kemudian guncang secara vertikal selama 10 detik, kemudian dibiarkan selama 10 menit. Nah, dalam filter ini diperoleh banyak busa, kemudian ditambahkan 1 tetes HCl, 1%, diperoleh busanya tetap atau stabil. Nah, pada filter yang pada hal ini menunjukkan bahwa adanya senyawa saponin pada daun salam. Selanjutnya itu uji steroid dan triterpenoid yang dilakukan dengan menambahkan N-heksana ke dalam filtrat dalam tabung reaksi lalu ditutup dengan aluminium foil. Kemudian diguncang sehingga terbentuk 2 lapisan. Nah, lapisan atas terbentuk dipisahkan dan ditempatkan kehijauan lalu diuapkan sehingga menghasilkan residu yang berwarna kehijauan. Nah, residu ini ditambahkan dengan asetat anhidrat dan asam sulfat pekat untuk mengidentifikasi steroid dan triterpenoid. Nah, hasil yang diperoleh menunjukkan adanya senyawa triterpenoid pada daun salam karena terbentuknya warna kecoklatan. Nah, uji tanin dilakukan dengan menambahkan FeCl3 1% ke dalam filter FeCl3 yang digunakan untuk mengidentifikasi tanin. Nah, hasil yang diperoleh menunjukkan adanya golongan tanin pada sampel daun salam dengan berubahnya warna menjadi hijau kehitaman. Nah, selain dengan menggunakan FeCl3, uji tanin juga dapat dilakukan dengan menggunakan gelatin. Nah, ke dalam filter dan dipanaskan di atas waterbed. Nah, hasil yang diperoleh itu terbentuknya endapan yang adanya golongan tanin pada sampel tersebut dengan adanya endapan. Demikian penjelasan saya, moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Yin. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami. Nah, dari masing-masing anggota kami memiliki permasalahan. Kepada teman-teman yang ingin menyampaikan permasalahannya, kami persilakan. Izin menyampaikan permasalahan, moderator. Baiklah, silakan gadis. Baiklah, di sini saya ingin menyampaikan permasalahan, di mana mengapa pada uji saponin simplicia tadi ditambahkan air panas untuk memperoleh filtrat, sedangkan pada uji lainnya tidak ditambah dengan air panas. Baiklah, itu saja permasalahan dari saya.
Baiklah, saya akan menjawab permasalahan dari saudari gadis. Nah, ditambahkan air panas pada simplisia saat uji saponin itu berguna agar mempercepat keluarnya ekstrak simplisia daun salam tadi, sehingga terkeluarnya filtrat, di mana suhu yang tinggi tersebut sehingga ekstrak pada simplisia keluar dan diperoleh filtrat, di mana ini berguna untuk menghemat waktu. Bagaimana saudari gadis, apakah ada sanggahan atau pertanyaan lagi? Baiklah, di sini saya ingin menyangga, apakah bisa pada uji saponin ini menggunakan air biasa untuk mendapatkan filtrat yang akan diuji saponin? Baiklah, itu saja sanggahan dari saya. Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menjawab sanggahan dari saudari gadis, kami persilakan. Izin moderator. Baiklah, silakan saudari Yin. Nah, jadi untuk memperoleh filtratnya, kita dapat menggunakan air biasa, tidak harus menggunakan air panas untuk memperoleh filtrat ini yang akan diuji saponin. Akan tetapi dengan menggunakan air panas tersebut, maka dapat menghemat waktu di mana diperoleh filtrat dari ekstrak simplisia tersebut dengan lebih cepat. Demikian moderator. Baiklah, gimana saudari gadis? Apakah jawabannya sudah puas atau masih ada sanggahan lagi? Baiklah, jawabannya sudah sangat jelas. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kepada teman-teman yang ingin menyampaikan permasalahannya, kami persilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan permasalahan saya sendiri. Nah, mengapa pada pemeriksaan flavonoid tadi dihasilkan larutan yang berwarna hijau, sedangkan seharusnya berwarna kuning? Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan saya, kami persilakan. Izin moderator. Silakan, saudari Yin. Jadi hasil yang didapatkan pada ekstraksi air yaitu terbentuknya larutan berwarna kuning yang menandakan adanya senyawa flavonoid. Nah, sedangkan pada ekstrak etanol terbentuknya warna hijau kekuningan. Nah, hal ini menandakan adanya senyawa flavonoid pada sampel daun salam. Nah, dan mengidentifikasinya menggunakan pita Mg dan HCl pekat dengan dapat menghasilkan warna kuning sesuai dengan sifat dari reaksi dan kandungannya. Demikian moderator. Baiklah, terima kasih saudari Yin, tapi di sini saya ingin sedikit menyanggah. Nah, dan mengapa pada prosedur ini ditetesin HCl pekat saat pemeriksaan flavonoid? Pada teman-teman yang ingin menjawab sanggahan saya persilahkan. Izin menjawab. Silakan, gadis. Baiklah, fungsi HCl pekat di sini sebagai reaksi dan juga penambahan HCl ini berfungsi mempercepat produksi dalam kita untuk mengidentifikasi pada uji flavonoid. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Baiklah, terima kasih pada saudari gadis dan saya sudah merasa lebih puas. Nah, pada teman-teman yang ingin menyampaikan permasalahannya, kami persilakan. Izin moderator. Silakan, Yin. Nah, jadi kan tadi pada uji alkaloid menggunakan dua reaksi, yaitu reaksi Mayer dan Dragendorf. Nah, apakah perbedaan dari kedua reaksi tersebut? Baiklah, kepada teman-teman yang ingin menjawab permasalahan Yin, kami persilakan. Menjawab moderator. Ya, kami silakan untuk gadis. Nah, jadi adapun perbedaan antara reaksi Mayer dan Dragendorf, di mana reaksi Dragendorf ini mengandung bismut nitrat dan kalium iodida dalam larutan asam asetat glasial. Nah, sedangkan reaksi Mayer mengandung kalium iodida dan merkuri klorida. Baiklah, itu saja jawaban dari saya. Baiklah, terima kasih kepada saudari gadis. Kepada saudari Yin, apakah sudah merasa lebih puas atau masih ada sanggahan atau pertanyaan lagi? Baik, terima kasih kepada saudari gadis atas jawabannya. Namun saya ingin bertanya lagi ke moderator. Nah, jadi apakah uji alkaloid dengan menggunakan kedua reaksi tersebut sudah cara terbaik? Atau apakah masih terdapat kelemahan pada uji alkaloid dengan menggunakan kedua reaksi tersebut? Demikian moderator.
Baiklah, di sini saya akan menjawab sanggahan dari Saudari Yiyin. Nah, pada metode ini memiliki kelemahan, yaitu reaksi-reaksi tersebut tidak saja dapat mengendapkan alkaloid, tetapi juga dapat mengendapkan beberapa jenis senyawa, antara lain protein, kumarin, apiron, hidroksiflavon, dan tanin. Reaksi tersebut dikenal dengan istilah fase positif. Baiklah, bagaimana dengan Saudari Yiyin? Baik, terima kasih kepada Saudari Leni dan Gadis atas penjelasannya. Saya rasa sudah cukup puas dan terima kasih. Baiklah, demikian dari hasil diskusi kami atau presentasi kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Selamat siang.